Halo, selamat pagi, smart people semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat-sehat selalu di akhir pekan ya, hari Jumat ini? Selamat datang lagi di salah satu program dari RHB Sekuritas Indonesia, yaitu Morning Topic atau biasa yang kita singkat MSP. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst di RHB Sekuritas Indonesia dan kurang lebih dalam 30 menit ke depan saya akan memaparkan informasi pasar dan juga topik hari ini. Agar saya tahu apakah smart people sudah pada siap. Ketik hijau di kolom chat sekarang sambil saya share materinya untuk hari ini. Sebelum itu, smart people ada sedikit pengumuman besok ya. Kan ada event nih dari RHB Sekuritas Indonesia yang biasanya dilakukan 1 bulan sekali yaitu Smart Room. Narasumbernya ada dua nih, Pak Andre dan juga Mas Falah. Pak Andre sebagai Head of Research dari RHB Sekuritas Indonesia, Mas Falah sebagai Retail Analyst dan juga Technical Analyst di RHB Sekuritas Indonesia ya. Topiknya memahami eskalasi geopolitik dan awal rebound IHSG. Slotnya sangat terbatas dan bagi semua people yang pengen daftar sekarang bisa ke linknya ya tinyurl.com smatrum 10 atau hubungi sales masing-masing ya sekarang dan sekarang. Oke, ya baik semua people, kita akan lihat untuk komoditasnya terlebih dahulu. Emas kemarin ditutup tipis terkoreksi 0,01% ke 4.790 per troy ounce. Emas per gramnya terkoreksi sebesar 0,17% ke 2.638.755 per gram. Silver mengalami koreksi sebesar 1,15% ke 78,7. Brand mengalami pertumbuhan sebesar 2,19% ke 93,9 per barel. Gandum mengalami pertumbuhan sebesar 0,33% ke 602. Nikel mengalami pertumbuhan sebesar 0,48% ke 18.255 dan CPO mengalami pertumbuhan juga sebesar 0,51% ke 4.495. Untuk net foreign flow-nya ini kemarin ada net foreign sale sebesar 1,01 T, net buy-nya ada saham cuan 61,1 miliar, Medco 50,8, emas ya, emas bukan komoditas gold tapi saham emasnya 50,3 M. Di sisi lain net sell ada saham-saham perbankan nih, nampaknya top 3-nya ya, small people ada BBCA, BBRI, BMRI dengan masing-masing 369 miliar, 302,5 miliar dan ada 160 miliar. Berdasarkan status kemarin ada sekitar 356 saham mengalami penguatan, 318 saham mengalami pelemahan dan ada sekitar 147 saham mengalami stagnan. Nah, untuk pertumbuhannya kemarin sektor transportasi dan juga logistik sebesar 3,36%, healthcare 2,37%, dan teknologi sebesar 1,45%. Kita akan lihat nih untuk indeks globalnya dulu seperti apa. Dow Jones Index masih sama ya, on the track. Ini resistennya di 48.871 dan supportnya di 48.319 ya. Masih berada di atas MA 60, it's a good point ya. Salah satu katalis positif dan bertahan di atas level supportnya. Bagaimana dengan rupiah? Kita akan lihat untuk rupiahnya cenderung stagnan ya, melemah tipis 0,01%, rentang pergerakannya masih sama ya. 17.089 untuk supportnya, 17.173 untuk resistennya. Belum ada katalis yang signifikan yang membuat rupiah mengalami penguatan kembali. Nah, bagaimana dengan IHSG? Jadi seperti yang saya mention beberapa hari lalu pada saat morning topic ataupun dalam highlight bahwa IHSG kan sudah naik signifikan. Jadi kalau ada koreksi nggak perlu kaget. Dan 2 hari terakhir sudah terjadi koreksi ya semua people. Nampaknya IHSG hari ini juga cenderung masih mengalami potensial koreksi ya. Karena kan ada gap nih di area 7.526 hingga area kurang lebih 7.574. Yang itu bisa dimanfaatkan untuk mencari titik supportnya ya apabila ada indikasi buyer atau penguatan di IHSG pada level-level 7526 dan juga 7574 ya area tersebut bisa dipertimbangkan untuk mencari saham-saham yang potensial ya untuk resisten IHSG saat ini di 77.
77 ya, semua people. Nah, sebelum kita bahas topik hari ini, kita akan mengulas dulu nih pilihan saham dari Mas Fala kemarin, Akra, MDKA, dan juga MTEK. Hmm. Untuk Akra sendiri entry buy-nya di area 14.50 ini yang bagian small people yang sudah masuk entry buy-nya ini bisa di hold terlebih dahulu nih. Resistennya di 15.60, oh sorry, TP pertama di 15.60, TP 2-nya di 16.25. Nextnya MDKA. MDKA untuk entry buy-nya ini di area sekitar 3280. Jadi bagi semua people yang sudah kemarin beli di low-nya, ini sedang floating profit tipis, tapi bagi yang belum, ini tungguin aja di area buy-nya ya, di 3280. TP pertamanya di 3520, TP 2-nya di 3650. Nextnya MTEK bagaimana Mas Ilham? Untuk MTEK sendiri, untuk entry buy-nya memang ini buy on support ya. Kita mempertimbangkan bahwa market masih potensial volatile. Ini di 870 untuk entry buy dari Mas Falah kemarin. Dan bagi semua people yang kemarin HK nampaknya sudah hit TP pertama tipis ya di 945-nya. Next potential upside ini di 975 yang merupakan TP 2-nya dari Mas Falah. Kalau mungkin saya tambahkan next TP-nya bila di atas 975 ada potensi ke 1015. Untuk saham MTEK yang nampaknya ini sudah terkonfirmasi membentuk double bottom ya. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, ini neckline yang kurang lebih antara 870 hingga 890 untuk MTEK. Dan hari ini ada tiga pilihan saham nih, SCMA, ADI, dan juga SMGR. Kemarin MTEK, sekarang kayak ya temennya ya, SCMA. Yang jadi pertimbangan yang pertama, si SCMA ini memantul Fibonacci 50%-nya pada tanggal 15 April ya. eh Kemarin lusa. Kemudian kemarin tutup di 2,84%, sudah breakout dari resistennya dan bertahan di supportnya sekarang di atas 286, kemudian bertahan di atas MA 60 juga, potensial upside-nya ke 304 dan juga 316 dengan potensi upside sekitar 10,49% atau 10,5%. Area entry-nya di 286, TP-nya di 268. Jangan terbalik ya. Entry-nya di 286, TP-nya di 268. Nextnya AADI, AADI memang di bawahnya masih ada gap. Ini saya nilai ya ada potensi membentuk XABC. Mungkin sebagian dari semua people ya agak kangen sedikit XABC-nya Mas Ilham nih belum muncul-muncul ya potensial upside-nya ya. Ini potensial upside-nya XABC, C-nya potensial di area 12.225. Selama AD ini berada di 10.800 masih bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan. Stop loss-nya di 10.250 ya. TP terdekatnya di 11.350. Kemudian kalau kita lihat moving average AD ini eh, juga ada potensial MA10 breakout atau golden cross lagi terhadap MA20-nya. Yang terakhir SNGR kemarin ditutup positif ya sebesar 3,75% ya. Lumayan agak sedikit jarang-jarang ya. Biasanya dia koreksi-koreksi naik dikit ya. Eh, 3,75%. Entry yang sedikit konservatif ini di 2430 tapi bagi semua people oh saya mau HK aja. Ini selama berada di atas 2430 ini masih bisa ya semua people ya. Kemudian TP terdekatnya di 2630 dengan potensi upside sekitar 8,2%. Kemudian TP selanjutnya di 2690 potensi upside sekitar 10,7%. Baik, kita akan lihat ya pertanyaan-pertanyaan dari semua people semua. Jadi bagi semua people yang memiliki pertanyaan dan keresahan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Ini kita langsung masuk ke NCKL yang kemarin juga saya sempat drop ya NCKL. Ini bertahan di area supportnya 1165 ini masih di trading plan-nya ya. Stop loss-nya di 1105. TP terdekatnya di 1225 dan TP keduanya di 1270. Potensial upside sekitar 9% lah di buletin ya. Ini masih berada di atas MA 10-nya untuk NCKL.
Nextnya, Assalamualaikum Pak Ilham, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Usman. Mohon bisa bahas fit Toba PACK. Kita akan lihat fit ini jarang ditanyakan ya untuk fit sendiri ya. Oke, si Fit ini sahamnya satu volatile ya. Dia berada masih di atas Fibo 161,8%-nya. Kemudian ini sudah menutup gapnya, berada di resisten terdekatnya di 640. Sebenarnya kalau misalnya mau ngambil saham Fit sekarang agak nanggung ya. Ini karena berada di bukan di tengah-tengah, lebih ke arah 75% menuju potensial upside-nya di 640. Saran saya ada dua strategi. Yang pertama, ini sedikit moderate to konservatif, tungguin di 540. Apabila ada indikasi kenaikan 540, TP terdekatnya di 640. Strategi kedua, buy on breakout ketika di atas 640 dan dengan volume yang cukup tebal ya. Next TP-nya ini di 770 untuk saham FIPP atau FIT. Nextnya Toba. Toba, oke. Toba kemarin menguji MA 60-nya ya, semua people. Ini juga berada di area resistennya. Apabila hari ini saham Toba terjadi koreksi, yang pertama jangan kaget ya. Tapi kalau misalnya saham Toba ini naik signifikan ya, pelunya adalah signifikan dan tutup di atas 710. Ini merupakan salah satu katalis positif ya. Biasanya breakout dan retest ya. Visualnya seperti ini, sebentar saya gambarkan. Bila Santo Bahari ini atau ya Senin atau Selasa minggu depan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terus dia retrace di area sekitar 705, kemudian ada indikasi kenaikan, baru bisa diambil di area 710 atau 705. Tapi kalau saham Toba mengalami koreksi, ya cenderung koreksinya dalam, tungguin aja di area 605. Ya, kita keep objektif aja. Kenapa Smart People? Karena kalau lihat diagonal resistennya ini berada di satu resisten diagonal, dua resisten klasik, tiga resisten dinamis, yang mana itu merupakan moving average 60. Ini ada tiga resisten yang yang saham Toba harus lewati dan harus diuji. Kemudian selain saham Tobak, ini PACK. Oke, PACK. Waduh, sudah digambarin ini PACK. Jadi sejujurnya ini sudah terkonfirmasi double bottom, bottom pertama, bottom kedua, selama masih berada di area 3060 ya bisa ditradingkan untuk TP terdekatnya di area 3720, TP keduanya di 4410. Cuman remindernya PACK ini saham yang memiliki volatilitas sangat tinggi. Jadi saya sudah reminder nanti kalau misalnya semua people kayak oh saya beli nih PACK terus volatile, lagi floating loss terus gini. Ah Mas Ilham kan bilang ini udah double bottom, ini bakalan potensial ke 4410. Saya sudah reminder ya. Volatilitasnya cukup tinggi, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing dan stop lossnya jangan lupa. Kalau misalnya mau masuk di 3060, stop lossnya di 2670 at least ya sekitar segitu. Nextnya ke Pak Teddy, BBRI masih apa boleh masuk buat dapat dividen atau tidak usah? Ini ada eh, satu pertanyaan, dua apa namanya point of view. Ini agak di bawah ya BBRI. Jadi gini, kalau yang berhubungan dengan dividen itu biasanya memiliki goals yang cukup panjang. Apakah boleh masuk? Jawabannya boleh. Kalau misalnya goalsnya panjang dan ini merupakan area yang optimal untuk masuk BBRI. Ya, tapi ya kalau misalnya untuk ditradingkan, satu hal yang cerewetin lah pokoknya ini perlu dipasang stop lossnya di area 3230 ya, Bapak Ibu. Jangan sampai alergi sama stop loss ya. TP terdekatnya di 3570, kemudian TP keduanya di 3670 ya untuk BBRI. Tapi saya reminder lagi, untuk saham perbankan kan kita lihat ya kurang lebih beberapa hari terakhir terjadi net sell.
Nah, ketika asing keluar atau ketika demand-nya kurang, ada potensi harga bergerak turun gitu ya. Untuk next support-nya ini BBRI di area 3.220. Kalaupun mau masuk, saya sarankan porsinya yang sewajarnya dan sesehatnya. Kemudian sebentar INKP MBMA. Hmm. Oke, INKP ini sedang di jalan ya, sedang di jalan. Selama berada di atas 9.925 ini oke-oke aja untuk diambil ya, smart people. INKP TP terdekatnya masih sama di 10.500, TP2-nya di 11.075, stop loss ya di area 9.350 untuk INKP. Bagaimana Mas Ilham dengan MBMA-nya? MBMA sebentar saya lihat ini MBMA supportnya di 7.15 ya, untuk TP terdekatnya di 795, TP2-nya di 855. Kalau untuk MBMA sendiri dengan kondisi market seperti ini, nampaknya masih ada potensial untuk konsolidasi terlebih dahulu. Tapi bukan berarti hal ini tidak bisa dimanfaatkan. Selama MBMA berada di atas 715 dan ada indikasi kenaikan, sebenarnya bisa potensial mentradingkan MBMA dengan level stop loss kurang lebih di area 680. Selain sahamnya, MBMA juga ada waran terstrukturnya nih, small people bisa explore di waranindonesia.co.id untuk melihat matriksnya. Nextnya BNBR VKTR. Ada RR-nya ya. Ini agak challenging untuk orang yang cadel seperti saya. Nah, ini BNBR, ini berada di resistennya itu satu. Reminder ya, nanti kalau misalnya terjadi koreksi, wah kok koreksi ini kenapa? Satu, saya udah reminder ini ada di resistennya. Ya, harga biasanya bereaksi di area resisten atau support. Kalaupun terkoreksi dan semua people mau beli saham BNDR, saya sarankan tungguin di area 194. Dan apabila semua people mau HK, apakah bisa ya? Kalau saya sarankan, ini tunggu di atas 228. Kalau volumenya naik, signifikan bisa dipertimbangkan nanti TP terdekatnya di 266 ya untuk BNBR. Tapi kalau misalnya BNBR hari ini terkoreksi, ya jangan kaget ya semua people. Justru saya lebih kaget kalau BNBR bisa berhasil breakout di atas 228. Karena apa? Karena nampaknya analoginya seperti IHSG. IHSG kurang lebih 2 pekan terakhir ya, 2 pekan kurang terakhir mengalami tumbuhan yang cukup optimal ya. Terjadi koreksi kemarin atau 2 hari terakhir yang wajar-wajar saja, masih wajar lah ya koreksinya. Nextnya Petro bagaimana? Tadi ada beberapa pertanyaan ya soal Petro. Hmm. Oke, jadi gini, Petro sendiri ini ya, ini 61,8 nih kayaknya. Iya. Di area 1,8% ya Fibonacci ya semua people di 6.600 merupakan area resisten dari PTRO. Jadi kalau misalnya terjadi koreksi, memang secara teknikal itu wajar-wajar saja. Nah, potensial downside-nya saya menilai masih ada potensi ke 5.875. Ini kurang lebih area 1,8% juga ya, 5.825 atau 5.875. Jadi uniknya Fibonacci ya, Fibonacci Tools itu bisa dijadikan resisten, kita bisa melihat potensial support, bisa melihat potensial resisten, bisa melihat potensial targetnya. Nah, semua people perlu pelajari salah satu tools yaitu Fibonacci Tools. Itu untuk PTRO. Next ya kita ke mm, 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 mm. Sebentar, VKTR. Oke, VKTR udah belum tadi? Kita lihat VKTR. Oh, nampaknya belum VKTR. VKTR ya, ini sudah TP2 ya. Yang pertama saya sudah recall beberapa ya kurang lebih beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu ya. Plus 15% saya ucapkan selamat dan nextnya bagaimana Mas Ilham? Nampaknya mirip-mirip BNBR ya, bukan saham atau industrinya dan sebagainya macamnya ini pergerakan saat ini ya.
Di resistennya di 1550 ini kalau saya pribadi tungguin di area 930 ya. Apabila ada indikasi kenaikan di atas 930, apakah bisa disikat Mas Lam? Bisa. TP-nya di 1050. Kalau tembus di 1050, TP2-nya di 1150. Dan jangan lupa level stop loss-nya di 860. Untuk VKTR atau ya mungkin kalau disingkat Victor gitu kali ya. Sochi CDIA. Oke, Sochi ini resistennya di 585. Saya sih tungguin di 510 dulu ya. Ini ada dua strategi. Yang pertama HK, targetnya di 585 atau buy on support di 510 untuk saham Sochi. Kalau misalnya ragu skip ya. Oh, ini Sochi bagus tapi saya ragu skip. Oh, ini Sochi bagus tapi beli nggak skip. Udah pokoknya kalau tiba-tiba timbul pengen beli saham nih, pengen mencet tiba-tiba timbul udah skip, cari yang lain. Nextnya CDIA. Oke, kita lihat si dianya. Si dia, wah ini sudah tergambarkan ya. Saya pribadi tungguin di area 1020. Nah, ini beberapa conviction. Yang pertama diagonal resistennya di memantul ya. Kemudian sebenarnya ini dikit lagi swing high nih. Kalau misalnya tembus di 1125 tembus ke bawah jadi swing high. Kemudian klasik resistennya juga potensial masih memantul. Nah, ini potensial koreksinya ke 1020 untuk CDIA. Jadi saham CDIA sebelum breakout di atas 1335 nampaknya masih sedikit tertantang gitu untuk reversal secara trennya. Jadi ya sabar-sabar aja semua people yang believe untuk CDIA, lihat lagi sesuai dengan trading plan dan juga profil risiko atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai, cari saham-saham yang lain. Masih ada sekitar 900 saham lebih semua people, bisa disesuaikan. Orang zodiak aja kita bisa menyesuaikan, masa ya potensial saham bisa lah yang mirip-mirip ya. Nextnya kita ke bumi. Bagaimana dengan bumi? Oke, bumi ini sebentar. So far bumi kemarin terkoreksi, ini di resistennya. Kok bisa tahu Mas Ilham resistennya secara teknikal bagaimana? Jadi gini, apakah langsung lihat sini? Enggak, Small People. Saya langsung lihat ke belakangnya. Langsung tanggal 26 November ada rejection atau penolakan ya, ada week ini ada buntut habis naik terus turun lagi, ini buntut nih namanya nih. Bahasa ininya lah, bahasa gampangnya lah gitu. Terus ini 3 Februari, 2 Februari ini ada buntut, ada rejection, 13 Februari ada rejection. Ini mengindikasikan bahwa level tersebut merupakan atau bisa dijadikan resisten. Next potensial downside-nya kalau saya, oh sorry, agak bawah dikit ya di 240 untuk saham boomingnya. Terus ada sebagian small people kayak gini. Mungkin ya yang believe kayak, oh nggak, saya nggak percaya koreksi, pokoknya koreksi beli sekarang. Apakah saya bisa akan? Jawabannya bisa small people. Target terdekatnya di 266, next potensial targetnya di 282 untuk saham boomingnya. Oke, smart people, tidak terasa market sebentar lagi akan buka. Hari ini ada SMA, ADI, dan juga SMGR. Smart people, terima kasih atas semua pertanyaannya. Morning Stock Pick atau MSP diadakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tadi kan Senin sampai Jumat. Sabtunya ada apa, Mas Ilham? Sabtunya ada Smart Room, Smart People. Narasumbernya ada dua, Pak Andri sebagai Head of Research dari RHB Sekuritas Indonesia dan Mas Fala sebagai Retail Analyst dan juga Technical Analyst di RHB Sekuritas Indonesia. Slot terbatas, semua people bisa hubungi sales masing-masing. Takutnya ada informasi yang mungkin ingin ditanyakan secara langsung, ya kan? Kalau misalnya slotnya sudah habis, bagaimana caranya kita menanyakan langsung kepada analis? Hubungi sales masing-masing ya, semua people. Selain saham, semua people juga bisa ekspor di waran terstruktur.
Explore lebih lanjut di waranindonesia.co.id atau di aplikasi RHBT Smart ID. Dan juga Smart People masih bisa menikmati selalu fitur unggulan dari RHB Sekuritas Indonesia yaitu Aro ya bisa dicek ya di RHBT Smart ID aplikasinya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Transfer ID, easy, quick, smart.